Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aulia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester media pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai prosa. Sebelumnya, kalian sudah tahu dong apa itu prosa? Prosa adalah sebuah karangan yang tidak terikat dengan kaidah puisi. Juga tentunya kalian sudah mengetahui dong apa itu puisi, macam-macam puisi, struktur puisi, serta ciri-ciri puisi. Dalam prosa dibagi menjadi dua, ada prosa fiksi, juga prosa non-fiksi. Lalu, apa bedanya prosa fiksi juga prosa non-fiksi? Kata fiksi yang berarti imajinasi, hayalan, tidak nyata. Lalu, non-fiksi berarti kebalikannya dong. Prosa fiksi adalah sebuah karangan atau sebuah karya yang hanya imajinasi, tidak nyata, dan hayalan penulisnya. Sementara itu, prosa non-fiksi adalah sebuah karangan yang tidak berdasarkan hayalan. Atau berarti prosa non-fiksi ini biasanya berdasarkan kejadian nyata, berdasarkan riset, serta data-data yang sudah tertulis ataupun ada. Jadi, tidak bisa dikarang oleh penulisnya. Nah, sudah mengetahui kan apa pengertian prosa, serta perbedaan antara prosa fiksi juga prosa non-fiksi. Lalu, apa contohnya? Contoh dari prosa fiksi juga prosa non-fiksi. Kalian sudah tahu belum? Pasti sudah tahu dong. Tentu saja saya akan membahasnya. Contoh dari prosa fiksi ada novel, ada cerpen, ada roman, ada legenda, ada hal-hal yang bersifat fiksi, itu termasuk prosa fiksi. Lalu, apa contoh prosa non-fiksi? Contoh prosa non-fiksi ada berita, jurnal, skripsi, ada berita duka, ada biografi, dan lain-lainnya. Pokoknya yang bersifat riset, ada, nyata, dan tidak imajinasi si pengarangnya. Kalian tentu juga pasti tahu dong kalau prosa dibangun oleh beberapa unsur, yaitu unsur tema, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, dan penokohan. Mari kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama dan paling utama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang dijelaskan dalam cerita. Nah, untuk menentukan sebuah tema dari sebuah karya non-fiksi maupun fiksi, kita tentu harus membacanya dengan cermat dan hati-hati. Baru kita dapat menentukan apa ya temanya. Kira-kira karya ini menceritakan tentang apa sih? Apa temanya? Seperti itu. Lalu ada unsur yang kedua yaitu alur. Alur adalah rentetan kejadian yang diceritakan oleh pengarang melalui gerak-gerik tokoh. Tentu saja alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, serta alur campuran. Nah, unsur yang ketiga ada latar atau setting. Latar atau setting ini berfungsi untuk meyakinkan atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya cerita. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, ada latar tempat, serta latar suasana. Contohnya, latar waktu. Di pagi hari, Tina dan Tini bertemu di sebuah pasar. Nah, latar waktunya apa? Di pagi hari, Tina dan Tini bertemu di pasar. Kemudian latar tempat. Di pagi hari, Tina dan Tini bertemu di pasar. Bertemu di pasar berarti mereka berada di sebuah pasar dong. Nah, latar tempatnya berada di pasar. Latar suasananya, di pagi hari, Tina dan Tini bertemu di pasar dalam keadaan yang sangat ramai. Berarti latar suasananya ramai karena pasar menggambarkan sebuah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Tentu saja biasanya pasar digambarkan dengan suasana yang ramai.
Nah, dari sini biasanya pembaca dapat tergambar bagaimana suasana pasar di pagi hari dengan hiruk-pikuk yang antara penjual juga dengan pembeli. Unsur yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Penokohan adalah cerita yang digambarkan oleh para tokoh. Nah, tokoh dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis atau tokoh yang baik hati, ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang lawannya tokoh protagonis atau kurang baik atau bisa dibilang dengan tokoh jahat. Lalu ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh netral atau tokoh orang ketiga. Kemudian ada unsur yang selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya, baik prosa fiksi maupun prosa non-fiksi. Biasanya, amanat ini digambarkan atau dituliskan secara tersurat maupun tersirat. Membedakannya seperti apa sih? Nah, kalau tersurat ini biasanya pengarang menuliskan secara langsung, baik melalui dialog tokoh, baik melalui narasinya. Nah, kalau secara secara tersirat, bagaimana? Tentunya pembaca harus menentukan sendiri amanat apa sih yang terkandung dalam karya tersebut. Tentu saja, pembaca harus lebih teliti lagi. Lalu unsur yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran oleh pengarang melalui kekhasan atau ciri yang menjadi ciri khas dari pengarang dalam menuliskan sebuah karya. Nah, gaya bahasa ini bisa menjadi ciri khas kepribadian dari si penulisnya. Nah, untuk menentukannya, kalian coba baca sebuah cerpen ataupun novel, lalu analisis gaya bahasa pengarang tersebut seperti apa. Mana materi mengenai prosa kali ini? Nah, sudah tertarik belum untuk membaca sebuah prosa? Baik itu prosa fiksi maupun prosa non-fiksi. Jangan lupa dibaca ya. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan materi, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.